Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Eh, Oke, kakak-kakak, minggu lalu kita belajar itu ya, explanation text ya, yang kita lihat dari apa, video ya kan. Kemarin ada ustazah janji mau kasih kirim videonya. Belum ada ya? Udah ustazah kirim kan ke grup kalian yang pribadi? Belum ada videonya itu. Ya kan? Ada nggak? Belum ya? Oke, ustazah kirim lah. Ini kita masih berbicara tentang, ya masih akan ya, insyaallah masih akan berbicara tentang itu, explanation text, tapi kita lihat versi yang di buku, penjelasan yang di buku gitu. Jadi yang kemarin Ustazah ya, ini sekalian latihan listening ya, yang kemarin itu. Oke, udah ya. Nah, berapa orang nih yang datang? Wow, banyak sekali. 13 juta orang yang datang. Oke, yang ada bukunya silakan Kak dibuka bukunya dan lihat, itu ada di halaman 99. 99 ada. Sudah dilihat bukunya, halaman 99. Nah, nanti di sini kita juga akan membahas tentang passive voice, kalimat pasif. Tapi sebelumnya kita ulangin sedikit ini. Berarti kalau sama ini sudah 3 kali lah kita belajarin. Ya, 3 kali. Nah, explanation text. Explanation text kalau di sini disebut adalah is a non-fiction text that is used to describe how or why things happen. Jadi sama ya, sama yang materi yang Ustazah kasih sebelumnya di handout itu. Ya. And don't forget please, jangan lupa kalian pindahkan semua catatan yang sudah Ustazah kasih. Jadi jangan mentang-mentang Ustazah kasihnya handout pakai Word, ya udahlah itu aja disimpan. Oh tidak, because I will ask you to send the photos of your notes at the end of the semester, ya, to take your score, mau ngambil nilai kita. Jadi persiapkan catatannya, ya mungkin, bukan mungkin ya, kayaknya habis Lebaran lah kita baru ujian ya, baru bagi rapot. Ya kalian bisa siapkan di situ semua, bisa di
Yang belum lengkap dilengkapi sama tugas-tugasnya yang belum lengkap dilengkapi. Kemudian if I'm not mistaken, tugasnya itu surat ya. Surat itu balasan surat yang Ustazah suruh. Ada lagi Kak? Kemudian ini puisi ya kan? Setelah puisi ada lagi? Ustazah ada kasih soal nggak? Soal explanation text? Belum ada? Soal explanation text? Belum ada? Oh, belum ya? Di mana Ustazah taruh ya? Lala. Belum ada berarti Kak. Oh, ini ada sama Ustazah. Tapi belum sama kalian ya? Ada, oke lah. Berarti nanti setelah ini Ustazah kirim, itu kalian kerjakan di rumah nanti insya Allah. Ada 10 soal saja untuk explanation text. Sekarang kita bahas dulu yang ini. Ya, nah kemarin yang kita bahas contohnya adalah water cycle ya. Kita kemarin itu kita lihat video about water cycle dan Ustazah harap sudah sangat hafal sekali kalian ya kan about water cycle. Kemudian ini earthquakes. What is earthquakes? Ada yang tahu? Apa itu earthquakes? Gempa. Gempa betul. Iya, that's it, gempa. Oke, earthquakes katanya. Ya, ada yang ingat the first paragraph of an explanation text we call it paragraf pertama dari text explanation kita sebut dengan apa? Kalimat pertama dari text explanation kita sebut dia dengan apa? Apa namanya? Ayo, tak ada yang ingat? Alah Mak Jang. Kalimat iya, kita sebut dia dengan general statement. Iya, kita sebut dia dengan general statement. Nah, this is the general statement katanya. General statement itu artinya adalah pernyataan umum. Ya, general statement. Earthquakes being among the most deadly natural hazard. Katanya earthquakes itu adalah di antara banyak bencana alam yang paling mematikan. Strike without any prior warning. Dia menyerang itu tanpa ada peringatan terlebih dahulu. Leaving catastrophe in their wake with terrible loss of human lives as well as economic loss katanya. Yang meninggalkan bekas kerusakan yang sangat parah ya dan kehilangan manusia banyak yang kehilangan kehidupan dibilangin sini. Maksudnya kehilangan nyawa dan juga kehilangan harta, economic loss. Technically, an earthquake. Nah, ini kalimat pertama ini tadi adalah kita sebut dia dengan general statement. Apa itu gempa? Secara umum digambarkan bahwa gempa itu dia. Di antara beberapa
kejadian alam yang menyerang tanpa kasih aba-aba dan menimbulkan banyak kerugian, baik itu nyawa ataupun harta, gitu ya kan. Nah, itu secara umum. Kemudian technically katanya, an earthquake, also known as tremor, quake or trembler, is a kind of vibration through the earth's crust. Nah, itu. This vibration occurs as a result of powerful movement of rocks in the earth's crust. Nah, jadi di sini mulai disebutkan, mulai digambarkan bagaimana terjadinya gempa itu. Gempa itu katanya adalah getaran yang diakibatkan dari pergerakan lempeng bumi. Nah, gitu. Banyak penyebabnya dari gempa ya. These powerful movements trigger a rapid release of energy that creates seismic waves that travel through the earth. Earthquakes are usually brief but may repeat over a long period of time. Itu berdasarkan diambil dari Earth Science tahun 2001. It's a kind of book maybe. Katanya di sini adalah gempa itu merupakan kejadian yang singkat katanya biasanya, tetapi bisa berulang sampai beberapa kali waktu. Itu. Kemudian earthquakes are classified as large and small. Gempa itu bisa diklasifikasikan, dikelompokkan sebagai gempa yang besar atau kecil. Large earthquakes usually begin with slight tremors, but rapidly take form of violent shocks. The vibration from a large earthquake lasts for a few days, known as aftershocks. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa gempa itu ada yang besar dan ada yang kecil katanya. Dimulai dengan getaran-getaran kecil, tetapi kemudian dengan cepat itu menjadi besar. Ngerti maksudnya kan? Dengan cepat dari gerakan-gerakan itu kemudian menjadi gerakan yang merusakkan. Kemudian gerakan itu bisa terjadi beberapa hari setelahnya. Ya, jadi kalau kita lihat gempa itu kan di TV kan misalnya kan, ya semoga Allah jauhkan kita dari hal yang demikian. Jadi kadang kan ada gempa susulan istilahnya. Nah, itu namanya aftershocks, gempa susulan. Small earthquakes are usually slight tremors and do not cause much damage. Ya, itu dia. Kemudian di akhir di sini ada disebutkan earthquakes are dreaded by everyone. Tuh, ini kalimat terakhir ini kemarin belum ada kita singgung kan. Nah, ini kalau di handout yang Ustazah bagi di situ yang pertama, paragraf pertama kita sebut dia dengan general statement tadi kan. Kemudian di paragraf kedua dan selanjutnya itu kita bilang apa? Apanya namanya? Paragraf kedua dan selanjutnya. Sequence of events atau explanations. Events itu kalau kita recount ya, kalau explanation kita bilangnya dia sequence of explanation. Nah, dari kalau di buku ini general statementnya itu, nah nanti kita pelajarin, kita lihat dari awal dulu. Nah tadi di sini ya udah sama ya, penjelasannya adalah kalau text explanation itu adalah teks untuk menjelaskan how, bagaimana, or why, dan kenapa things happen. Itu tadi contohnya adalah hujan, the water cycle and rain sama. Kemudian contoh yang kita lihat tadi earthquakes, gempa. Ya, types of explanation text. Ada dua jenis
explanation text. Yang pertama disebut dengan sequential explanation. Sequential explanation, jadi penjelasan yang berdasarkan dari rangkaian kejadian, sequential explanation. Kemudian ada cause and effect explanation. Tuh. Cause and effect berarti dia ada sebab akibat di situ. Nah, kita lihat penjelasannya. Explanation that describes sequential explanation itu apa? Yaitu explanations that describe natural and non-natural phenomena. For example, life cycles. Explanation atau penjelasan that describe yang menjelaskan natural, alam atau alami, and non-natural dan yang tidak alami fenomena yang bersifat alami dan yang tidak bersifat alami. Contohnya life cycles adalah siklus kehidupan. Nah itu kalau namanya siklus, namanya juga siklus ya, berarti dia ada sekuennya di situ, ada langkah-langkah, bukan langkah-langkah kita bilangnya, tahap-tahap ya. Ada tahap-tahapannya di situ. Itu kalau sequential explanation contohnya. Contohnya tadi adalah life cycles. Kemudian ada yang kedua jenisnya adalah cause and effect explanation. Penjelasan yang bersifat cause and effect, sebab dan akibat. Apa itu? Yaitu explanation that links cause and effect in explaining how and why an event occurred. For example, volcanoes katanya. Yaitu penjelasan yang menghubungkan sebab dan akibat dalam menjelaskan bagaimana dan kenapa sesuatu itu terjadi. Jadi cause and effect explanation adalah teks yang menghubungkan sebab dan akibat ketika menjelaskan atau menggambarkan tentang bagaimana dan kenapa sesuatu itu terjadi. Contohnya volcanoes eruption, for example. Artinya adalah gunung berapi, volcanoes ya. Volcanoes artinya gunung berapi. Gitu. Itu contohnya. Ya. Ada yang bisa kasih contoh lain tentang sequential explanation? Ayo, contoh lain kasih sequential explanation. Kalau di buku contohnya adalah tentang life cycles. Contoh lain apa? Untuk yang sequential explanation, penjelasan yang sequential, yang berdasarkan sequence atau tahap-tahap langkah-langkah. Kalau cause effect tadi contohnya adalah volcanoes ya. Oke. Ada yang bisa kasih contoh sequential lagi, explanation? Dari kemarin beberapa yang kita jelaskan, masa nggak ada yang paham? Ada yang bisa kasih? Itu yang water cycle sudah. Water cycle yang masuk mana Kak? Sequential. Good, very good. Bagus. Jadi water cycle dia termasuk kepada sequential explanation. Kemudian apa lagi contohnya? Ustazah sebutkan, kalian bedakan. Nah, metamorfosis masuk ke mana? Sequential atau cause and effect? Metamorfosis. Metamorfosis. Sequential explanation saja. Making of chocolate.
Sequential explanation. Global warming. Global warming. Cause and effect. Tsunami. Tsunami. Cause and effect. Flood. 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 What is flood? Cause and effect. Because disuruh ngasih contoh, diem aja. Udah ngerti berarti kan? Berarti udah ngerti kan? Perbedaannya cause and effect explanation dengan sequential explanation. Berarti udah ngerti ya? Oke. Bagus. Nah, itu tadi. Ingat, untuk generic structure-nya yang pertama adalah general statement. Yang paragraf-paragraf selanjutnya kita sebut dia dengan apa tadi? Gigit semut. Sequence of explanation. Nah, di sini di buku kita lihat ya. Function-nya adalah ya used to describe how or why a certain phenomenon happens. Ya, sama ya dengan handout yang saya kasih. Intinya adalah untuk menjelaskan bagaimana dan kenapa suatu fenomena itu terjadi. Kemudian general structure, a title, kemudian an opening statement. Itu tadi general statement ya, a clear order of paragraphs that describe how and why. A concluding paragraph. Ya, kalau di buku ini dia lebih rinci dibilang bahwa general structure-nya itu atau generic structure-nya, yang pertama ada title. Dia ada title. What is title? What is title? Judul. Kemudian ada an opening statement. An opening statement that identifies the process to be explained. Jadi ini sama dengan general statement tadi yang kita bilang ya, yang ada di handout. And then next, a clear order of paragraphs that describe how and why. Susunan paragraf yang jelas, yang menggambarkan bagaimana dan kenapa. And then katanya ada a concluding paragraph, berarti at the last, at the end of the text, we can find a conclusion. Berarti ada conclusionnya. Di akhir daripada paragraf tersebut ada conclusion. Nah, berarti kalian bisa tambahkan, kalau yang sudah mencatat, tambahkan di catatan kalian itu the last is conclusion. And then finally a visual text, a labeled image. Jadi kemudian katanya ada gambar gitu, ada gambarnya, yang ada tulisannya gitu. Ya, kemudian language features atau linguistic features-nya, di sini katanya focus on general group rather than specific. Use of linking words, ada kata-kata seperti ini, in general, rather, for instance. Ya, menggunakan action verb ada yang kita sebutkan. And then tensesnya yang dipakai adalah present tense. Reference to people should not be given. Referensi orang ya tidak dilampirkan di situ. Passive voice, menggunakan passive voice, kalimat pasif. Technical terms and language relevant to the subjects, menggunakan istilah-istilah teknik dan bahasa yang relevan dengan subjek. Misalnya kita tadi berbicara tentang earthquakes ya. Kita berbicara tentang earthquakes. Jadi kita menggunakan istilah-istilah yang berhubungan dengan geografi, ya kan? Iya kan? Ya kan? Geografi itu kalau belajarnya. Kalau kita belajar gempa itu ya, belajar geografi kan ya? Atau yang lain?
Bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Ini bahasa Inggris kita belajar gampang. Conjunctions should be used to make connection. Ya, conjunction, menggunakan conjunction atau kata hubung. Give a detailed description to create a rich meaning. Menggunakan penggambaran yang detail atau rinci. Ya, di sini kita maybe insyaallah next week lah kita mulai kalau untuk passive voice ya. Nah, prepare yourself, passive voice lumayan ini belajarnya. Kita udah pernah belajar passive voice ya? If I'm not mistaken, kelas 10 ada ya? Ada kan? Bukan? Enggak ya? Kelas 10 apa kelas 9? Kelas 9? Kalian masih kelas 11 ya? Perasaan udah kelas 12. Kelas 11 baru. Berarti ya, ini kita udah masuk ke passive voice. Kita hentikan dulu. Ya, kalian baca-baca di rumah because I will give you the what we call exercise untuk explanation text. Ustazah mau kasih soal pilgan untuk explanation text. Kerjakan sungguh-sungguh betul-betul. Jangan contek, jangan lakukan segala macam cara untuk mendapatkan jawaban. No, I don't like it. Kerjakan sendiri. Sudah? Dan any questions? Ada pertanyaan untuk explanation text, kakak-kakak? Ya, jelas nanti ada insyaallah ditanya apa perbedaannya sequential explanation dengan cause and effect. Ya, itulah kenapa kita kemarin itu sebelum kita belajar poem, sebelum kita belajar puisi, kita ada belajar tentang cause and effect. Kita ada belajar tentang cause and effect ya kan, karena kita akan belajar tentang explanation text. Oke. Nah, untuk yang Ustazah suruh minggu lalu, Ustazah suruh kalian untuk di dalam kelompok mengerjakan, membuat ini Kak, apa namanya itu yang explanation text. Nah, jadi I want you to berdua ya. Berdua kalian melakukan penjelasan. Nanti Ustazah akan give you an example in a video. Jadi kemudian kalian imitate lah nanti. Pakai ya, untuk materinya, temanya. Untuk materinya boleh naik sama siapa kakak? Naik sendiri? Sendiri? Astaga. Untuk materinya boleh pasangan ulangan praktek yang kemarin itu aja ya kak ya. Ada protes? Is it okay? Mana ini muka yang ada yang nampak? Is it okay? Pasangan yang kemarin aja kita pakai ya. Boleh? Ya. Umi mau turun bentar ya nak ya. Pasangan yang kemarin aja kita pakai. Jadi sekarang kalian kira-kira you think lah bagaimana? Apa kira-kira yang mau kuambil ini ya? Tanya sama Ustazah dulu. Ustazah kalau judulnya ini kira-kira ini explanation bukan? Kalau misalnya explanation sequential atau cause and effect? For example, you want to take topic about
COVID-19 misalnya. COVID-19 ada nggak? Nah, tapi Ustazah mau itu kata-kata kalian sendiri ya. Penjelasannya itu kata-kata kalian sendiri, jangan ngambil dari mana-mana. Ustazah nanti kasih cuman contoh aja, kira-kira dia menjelaskannya seperti itu. Jadi contohnya, jadi nanti yang Ustazah nilai itu ada dua. Ustazah nilai teks yang pertama, kemudian satu lagi Ustazah nilai dari your performance gitu ya. Nah, jadi berdua itu terserah kalian mau foto, mau digabung. Kalian kan pandai itu ya, bikin video itu lah, pandai lah ya. Itu nggak pandai, pandaian kalian lah bikinnya. Asal jangan bikin video aneh-aneh. Kalau bikin video pembelajaran, oke, bagus. Oke, ini ada questions? Nggak ada pun yang nanya dari tadi. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan? No? Nggak ada? Oke, berarti cukup di sini dulu. Ini segera akan Ustazah kirimkan soal, ya, dan segeralah kalian kerjakan. Ustazah kirimnya ke grup privacy itu ya, nggak usah ke grup apa ya, biar nggak payah ya kan. Kasihan Ustazahnya suruh repot-repot, nanti tenggelam pun dia takutnya sama info-info yang lain. Jadi Ustazah kirim ke grup kalian aja langsung ya. I think that's all for today my beloved students. Mudah-mudahan kita sehat selalu, sejahtera, selamat sentosa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.